wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Posia dengan NIM 732271202006, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Nrekang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi profesional informasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa komunikasi itu. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, perasaan, dan pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai saluran atau media. Komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan yang dapat dilakukan secara verbal, nonverbal, tertulis, atau melalui teknologi. Adapun komunikasi profesional informasi adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan dalam konteks profesional atau bisnis dengan tujuan mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk menyampaikan pesan, mengkoordinasikan aktivitas, atau membuat keputusan. Komunikasi ini biasanya melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti email, laporan tertulis, presentasi, dan pertemuan tatap muka, serta memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan jelas oleh penerima. Di dalam komunikasi profesional terdapat beberapa prinsip komunikasi profesional, diantaranya yang pertama, keterbukaan dan kesesuaian, yang kedua, kehati-hatian dan ketepatan, yang ketiga, konsistensi dan keselarasan, yang keempat, keterbukaan terhadap umpan balik. Perpustakaan merupakan salah satu organisasi sosial dan selalu terlibat dalam komunikasi apapun. Komunikasi selalu terjadi pada setiap area di perpustakaan, misalnya saja hubungan komunikasi ke atas, bawah, dan horizontal. Komunikasi merupakan satu proses penyampaian ide atau pemikiran kepada orang lain. Komunikasi tersebut diperlukan agar tercipta suasana baik di dalam perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Di dalam komunikasi terdapat beberapa unsur yang perlu digunakan. Yang pertama itu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Adapun fungsi komunikasi dalam perpustakaan itu yang pertama, membantu pemustaka menemukan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pemustaka tentang tata tertib perpustakaan dan layanan yang tersedia. Yang ketiga, membantu pemustaka memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan efektif. Di dalam perpustakaan sering juga dijumpai konflik dalam organisasi. Faktor penyebab terjadinya konflik antar pustakawan itu yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab utamanya di perpustakaan. Yang kedua, kesadaran pustakawan masih rendah untuk memahami kode etik profesi pustakawan. Yang ketiga, keterampilan pustakawan yang lemah dalam komunikasi interpersonal didukung oleh rendahnya kompetensi pustakawan dalam manajemen komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Yang keempat, konflik terjadi disebabkan pendapatan yang berbeda. Yang kelima, komunikasi yang tidak memadai dapat menimbulkan konflik. Sebagai kesimpulan bahwa komunikasi profesional informasi mencakup bagaimana informasi disampaikan dan diterima dalam konteks profesional. Hal ini melibatkan penggunaan bahasa yang jelas, tepat, dan sopan, serta pemahaman konteks dan audiens. Komunikasi yang efektif mengharuskan penyampaian pesan yang akurat dan relevan, serta mendengarkan secara aktif. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan media yang digunakan, apakah itu lisan, tertulis, atau digital, serta etika dalam berbagai informasi. Keberhasilan komunikasi profesional sangat bergantung pada keterampilan interpersonal dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi dan individu. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam literasi, salam informasi, salam mahasiswa. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.